Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali kepada renungan edisi Selasa 20 Februari 2024 dari Majelis Resort GKS Sampit. Ada punas yang menjadi dasar renungan sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Ayub pasal 5 ayat 8 sampai 27. Garis besar judul nas ini mulai pasal 4. Percakapan Ayub dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca pasal 5 ayat 17 sampai 18. Ayat 17 mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang Maha Kuasa. Ayat 18, karena dialah yang melukai tetapi juga membebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Amin. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita memiliki iman seperti Ayub? Adakah kita mengalami penderitaan seperti Ayub? Dan cerita Ayub tidak asing bagi kita. Kalau pernah, bisakah kita bersyukur? Mengapa bersyukur? Alasannya ialah kita melihat dari perspektif Ayub. Ayub memandang penderitaan sebagai ajaran atau pendidikan agar semakin kuat, terutama kuat iman, tetap percaya kepada Tuhan. Kemudian bukan mempersalahkan Tuhan dalam penderitaan itu, atau tidak juga melulu karena suatu kesalahan yang dilakukan. Itu pandangan Ayub tentang penderitaan. Lalu kita melihat pula dari perspektif Elipas, sahabat Ayub dalam percakapan ini, bahwa penderitaan seakan merupakan ajaran yang baik. Itu yang pertama disampaikan oleh Elipas. Namun pada akhirnya Elipas menyalahkan Tuhan atas penderitaan Ayub. Itu yang kita baca bagian itu dari ayat 17 sampai 18 tadi. Apa yang dikatakan oleh Elipas dalam ayat 17 sampai 18, Bapak Ibu, saya tidak ulang membacanya. Seakan-akan Tuhan adalah Tuhan yang keji, sehingga dia sendiri yang melukai dan memukuli. Dan setelah itu, ia membebat dan menyembuhkan. Bapak Ibu, adakah kita sependapat dengan ajaran Elipas? Saya kira atas penderitaan yang kita alami, janganlah kita menyalahkan Tuhan seperti Elipas. Jangan juga kita berpikir, aku telah hidup saleh. Aku hidup taat dan takut akan Tuhan. Sama halnya Ayub. Mungkin ia bingung dan habis pikir dosa apa yang diperbuatnya. Ayub merasa hidupnya kudus, saleh, berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa penderitaan dahsyat menimpanya? Semua diambil daripadanya. Harta, anak-anak, istri, dan sahabat meninggalkannya. Itu yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Tapi Bapak Ibu saudaraku, apakah semua itu kita mempersalahkan Tuhan? Maka pada kesempatan ini kita mengambil sesuatu yang berharga dari pelajaran dari firman ini. Tuhan tahu bahwa Ayub hidup kudus dan tak bercela di mata Tuhan. Apa sih rancangan Tuhan bagi Ayub dalam penderitaannya? Bapak Ibu saudaraku, untuk kita mengerti atau memahami dengan benar tentang konsep penderitaan dalam cerita Ayub ini, hanyalah dari Alkitab. Alkitab sama sekali tidak mengajarkan bahwa Tuhan akan melenyapkan semua kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Orang saleh sekalipun tidak selalu terlepas
dari kesulitan dan penderitaan dalam hidup ini. Dalam hal itu, saya mengutip 1 Petrus, punas ini disampaikan dalam ibadah minggu, tanggal 18 Februari, yang menegaskan, setiap orang beriman mestilah menjaga perilaku hidupnya. Bahkan dikatakan dalam 1 Petrus itu lebih baik kita menderita karena berbuat baik, daripada menderita karena berbuat jahat. Namun kalaulah kita menderita, kita mesti ingat Bapak Ibu, bahwa Tuhan selalu merancangkan apa yang baik bukan yang buruk dalam hidup kita. Dan yang pasti harus ada dalam kehidupan kita adalah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Maka sebab itu dalam 1 Petrus pasal 3 itu, Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Yang artinya sehingga atas penderitaan tersebut kita tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi oleh penderitaan itu anak-anak Tuhan bertumbuh menjadi kuat. Atau oleh penderitaan itu kita bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kesimpulan dari nas ini, milikilah iman yang terus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang baik, sangat baik. Ia tak melakukan atau merancangkan apa yang jahat dalam hidup kita. Jalan penderitaan jika itu harus kita lalui seperti Ayub, adalah bagian Dia mau atau Tuhan mau supaya kita semakin kuat, berakar, bertumbuh, dan beriman kepadanya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami belajar bagaimana kami menghadapi semua proses perjalanan kehidupan ini. Suka atau menderita. Kami percaya silih berganti perjalanan itu tak membuat kami undur dari Tuhan. Tak membuat iman kami lemah. Itulah pelajaran yang kami petik. Tuhan tidak pernah merancangkan apa yang buruk dan jahat dalam hidup kami, tapi merancangkan apa yang baik yang membawa damai sejahtera dan kebaikan bagi kehidupan kami. Tolong kami terus mengimani setiap firman dan janji Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mampu bertahan, tetap berakar, bertumbuh, berbuah, beriman dalam Kristus Yesus dalam sepanjang kehidupan kami, apapun yang kami hadapi. Diberkati setiap keluarga Kristen, diberkati setiap hamba dan pelayan Tuhan yang memberitakan firman. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan terjadi melalui kehidupan kami, bahkan melalui apapun yang kami lakukan, kerjakan, bahkan melalui iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom.